Bung Karno di situ kan bicara ya, kalau semua urusan mesti kita bicarakan baru merdeka, kapan merdekanya? Ya, Betul. jadi beliau bilang gitu, perlu keberanian. Langsung saja, tanpa berlama-lama, saya akan memulai ngobrol bersama dengan narasumber pertama saya. Akan berbicara tentang tema siaran langsung hari ini, yaitu Aku, Kamu, Dia, dan Pancasila bersama dengan Bapak Hilmar Farid, selaku Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud RI. Pak Hilmar, apakah sudah bergabung? Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Sehat, Pak? Baik, sehat. Alhamdulillah Bapak, karena hari ini tanggal 1 Juni 2020, tepat hari lahir Pancasila, saya mau mengucapkan terlebih dahulu selamat hari lahir Pancasila untuk Bapak. Selamat juga untuk semuanya, selamat hari Pancasila. Pak Hilmar, saya akan bertanya nih Pak, tema hari lahir Pancasila pada tahun ini adalah Pancasila dalam tindakan gotong royong menuju Indonesia maju. Menurut Bapak sendiri, apa sih Pak artinya dan bagaimana cara kita mengamalkannya, apalagi untuk teman-teman generasi muda? Oke, saya kira yang paling penting tuh digarisbawahi kata tindakan dan gotong royongnya ya. Jadi kalau misalnya bilang Pancasila dalam tindakan, mungkin maksudnya nggak usah banyak-banyak pidato, nggak usah banyak ceramah, tapi kita lihat bagaimana Pancasila diamalkan dalam perbuatan gitu ya. Dan sekarang ini konteksnya kita sedang menghadapi satu kesulitan besar. Puisinya Zizi tadi, yang dibacakan Zizi tadi, itu luar biasa ya, mengingatkan di tengah kesulitan tetap aja kita harus saling bantu, harus ada gotong royong, dan seterusnya. Nah, dan kita tahu ya, sadar pasti bahwa PR kita ke depan nih banyak banget gitu ya. Dan intinya bagaimana sekarang menjadikan nilai-nilai Pancasila ini, pengamalannya itu menjadi kebiasaan kembali gitu ya. Saya sebut kebiasaan kembali karena sebetulnya itu dulu ada kan ya di dalam masyarakat kita gitu. Kalau orang bangun rumah tuh dia gantian ya. Jadi nggak mungkin karena bangun rumahnya sendiri dia nggak mungkin, jadi terpaksa harus kerjasama bareng-bareng bergantian membangunkan rumah sampai kemudian jadi. Nah yang kayak gini nih harusnya di masa sekarang kita melakukannya lagi gitu. Karena kalau berbicara tadi di akhirnya tema itu kan Indonesia maju, kemajuan ini nggak bisa dicapai kalau semuanya mau jalan sendiri-sendiri, mau hebat sendiri-sendiri gitu. Betul. Mau nggak mau kita mesti kerjasama, gotong royong untuk bergantian bisa mengangkat kita semuanya gitu. Betul sekali Pak. Nah, untuk yang konkret lah ya di dunia pendidikan saya kira caranya gimana gitu, ngajak siswa untuk kerjasama. Sebetulnya kan gotong royong juga di bahasa sekarang ada tuh anak-anak bilangnya kolaps ya, kolaborasi gitu. Untuk menyelesaikan satu tugas dikerjakan sama-sama gitu. Nah, saya kasih contoh sederhana dan ini banyak teman-teman kreatif yang ada di pendidikan sudah melakukannya gitu ya. Jadi anak-anak diberi tugas dan ketika mereka coba jalankan sendiri-sendiri nggak jadi-jadi, nggak selesai-selesai. Satu pun nggak ada yang selesai. Tetapi kalau 5 anak diberi tugas, terus kemudian mereka kerjasama, ternyata 3 dari 5 bisa selesai gitu ya. Nah, apa yang pelajaran moral apa sih yang kita tarik dari sini gitu, bahwa seandainya kita bekerja sama, itu lebih banyak yang bisa kita capai daripada kita jalan sendiri-sendiri gitu. Dan ini nggak perlu rumit-rumit, nggak usah teori yang besar-besar gitu ya. Kalau misalnya prakteknya di dalam dunia pendidikan itu jalan, itu akan dengan sendirinya kembali menjadi kebiasaan gitu. Dan ini sekarang ya Kemdikbud juga semangatnya ke sana gitu. Kita punya konsep namanya guru penggerak, sekolah penggerak, itu maksudnya gitu ya. Jadi tidak lagi cuma mengajar materi, ini matematik dan seterusnya, tetapi betul-betul ngajak anak-anak untuk terlibat ya di dalam kegiatan bersama-sama menyelesaikan tugas proyek-proyek tertentu sehingga nilainya, karakternya itu terbangun gitu tanpa harus saban hari diceramain ya soal pentingnya gotong royong, tapi dari kegiatan-kegiatan di sekolahnya itu sudah bisa jalan gitu. Jadi kata kuncinya saya kira kalau untuk anak-anak teman-teman muda bukan bagaimana menanamkan gitu ya, karena itu mungkin pola yang lama gitu, tapi bagaimana sekarang mengajak, menggerakkan sehingga itu menguat kembali gitu di dalam masyarakat kita, khususnya kalangan muda. Baik Pak,
Mhm. Benar sekali tadi penjelasan Pak Hilmar kalau sebenarnya gotong royong itu memang sudah jadi kebudayaan Mhm. cikal bakalnya Indonesia deh, memang Mhm. gotong royong. Cuma bagaimana pesan dari Pak Hilmar tadi kan disampaikan ya bagaimana kita sekarang tetap Mhm. menerapkan itu, memperkuat itu sehingga menjadi kebiasaan ya Pak ya? Betul, betul, ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak Hilmar. Bagaimana Pak strategi yang diimplementasikan dalam program Kemendikbud terkait dengan kebudayaan Pak di masyarakat, apalagi di tengah masa pandemi seperti saat ini? Nah, kalau ini kan banyak sekali ya saya kira teman-teman seniman, pekerjaan budaya, saya kira ada Mbak Lola juga nanti bisa cerita banyak. Ini kan terdampak sekali ya Betul, adanya pandemi ini gitu. Dan dampaknya itu mendalam gitu. Sebagian saya kira semuanya kehilangan pekerjaan yang tadinya pentas jadi nggak ada pentas dan seterusnya. iya, Tetapi untuk sebagian itu dampaknya sangat mendalam tuh ya. Jadi urusannya bagaimana kemudian bisa bertahan hidup di dalam situasi nggak ada kerjaan gitu. Nah, apa yang kita lakukan di Kemdikbud kita buat pendataan ya dan kemudian melihat ya siapa sih yang sebetulnya uh, yang paling terkena gitu dan dari situ kita langsung bergerak aja dan tentu nggak mudah ya karena harus ada revisi anggaran macam-macam yang iya, teknis-teknis kayak gitu ya terus tapi tetap bisa berjalan dan kita sadar gitu bahwa ini nggak mungkin nih diselesaikan cuma dengan anggaran yang ada gitu ya jadi kita juga menggalang teman-teman seniman pekerja budaya untuk menolong sesama kita kasih platformnya ada platform digital ya jadi anak teman-teman bisa pentas kemudian kita bikin mekanisme saweran ya jadi nonton tuh bisa bisa nyumbang bisa nyawer di situ gitu sehingga berdonasi gitulah ya Pak. ya berdonasi gitu jadi sehingga teman-teman yang terdampak itu juga bisa terbantu ya karena itu. Dan ini memang nggak gampang ya karena bayangkan aja kalau mau bikin orkestra musik 40 pemain semuanya berjauhan tetapi harus dibikin sedemikian rupa sehingga tetap Iya, jadi orkestra nggak gampang PR-nya luar biasa. betul. Tapi syukurlah bahwa dengan kerja keras ya kreasi teman-teman ini bisa berjalan. Tuh ada di kanal budaya saya ya di YouTube. Itu bisa dilihat. Kita juga masih akan ada Pekan Kebudayaan Nasional. Insya Allah nih kalau misalnya lancar semuanya, kita berharap semua keadaan membaik. Awal Oktober tetap jalan gitu. Seandainya memang nggak mungkin berskala besar secara fisik, ya kita tetap melalui online dan seterusnya. Jadi intinya kegiatan kebudayaan ini harus tetap jalan gitu ya, karena penting sekali menjaga nyala apinya kesenian ya di dalam situasi seperti ini gitu. Saya setuju sekali sih Pak, sekarang memang banyak sekali sektor yang terdampak, tidak bisa Hmm. dipungkiri dan tidak bisa juga dihindari. Tapi Hmm. tinggal bagaimana kita bertahan gitu ya Pak di kondisi seperti ini. Ya, dan tetap tetap optimis ya, artinya nggak Betul, kemudian, apa namanya, ya kalau misalnya soal, eee, semua agak down lah pasti ya, saya kira pasti. semua kalangan lah, bukan hanya seniman, bisnis juga begitu, murid juga saya kira banyak yang stres, di rumah Iya, terus ngapain, kayak orang gitu-gitu ya. tua juga Tapi mungkin ya Pak. orang tua juga. Jadi, sebetulnya kan situasinya sama sekali baru dan saya kira, eee di tengah situasi seperti ini nih kerjasama untuk saling meyakinkan bahwa kita bisa melalui ini semua cobaan ini itu penting banget gitu dan nggak ada kayaknya sarana komunikasi yang lebih efektif daripada kesenian nih kalau ada urusannya kayak Iya, gini. iya. Kembali lagi dengan tadi kata kunci gotong royong ya Pak, mau nggak mau Ya, kita harus tetap bekerja sama bagaimanapun keadaannya. mhm. Bapak boleh nggak Pak bagi tips-tips terkait Nah, dengan penguatan nilai Pancasila nih Pak, karena hari ini kan hari lahir Pancasila, mhm. khususnya untuk teman-teman generasi muda. Ya, kalau boleh saran nih buat yang senang baca yang mungkin, tertarik ya, pelajari bener-bener deh pidatonya Bung Karno waktu sidang BPUPK ketika Pancasila pertama kali dicetuskan, nggak panjang kok ya. Jadi Mmm, itu kalau misalnya dipelajari gitu, kita akan lihat gitu, tipsnya sebetulnya ada di sana gitu. Pesan beliau satu, membumikan Pancasila dalam tindakan gitu ya. Dan itu saya kira penting ya. Jadi kita Pancasila nih yang kalau biasanya kan kalau upacara bendera kemudian jadi, ada yang membacakan, terus kita menghafalkan dan seterusnya gitu. Sementara yang penting sebetulnya bukan hafalannya gitu ya, iya, tapi pengamalannya gitu ya. Jadi kalau buat saya, kalau boleh kasih tips, langsung masuk ke pengamalan ya, dan itu bisa melalui banyak sekali aksi ya. Itu ranahnya sangat luas, nggak selalu harus berpikir tentang yang besar-besar gitu ya. Hal-hal kecil kalau kita lakukan
nilai-nilai itu dengan sendirinya juga akan kelihatan gitu. Dan mungkin begini nih sebagai penutup, Bung Karno di situ kan bicara ya, kalau semua urusan mesti kita bicarakan baru merdeka, kapan merdekanya? Ya, Betul. jadi beliau bilang gitu perlu keberanian. Kalau kita ada yang menyatakan, berani menyatakan, maka yang lain akan mengikuti. Sama nih di zaman sekarang nih, kalau misalnya sekarang ada yang memberi teladan, gitu ya, dengan mudah juga orang kemudian mengikuti. Oh, mestinya kayak gini gitu. Nah, ini saya pesan untuk teman-teman yang disebut influencer, ya. Ini punya tanggung jawab nih, punya tanggung jawab ya. Jadi udah banyak orang yang melihat mengikuti mungkin di medsos dan segala macam. Nah, sekarang punya tanggung jawab menjadi teladan untuk bisa mengamalkan Pancasila. Bapak, kalau boleh saya simpulkan, mungkin sekarang itu Pancasila bukan hanya harus dihafalkan atau dilafalkan, tapi lebih harus dipraktekkan ya Pak ya? Ya, cocok. Betul, dipraktekkan dan harus menjadi bagaimana ya, menjadi panutan atau jadi contoh untuk lingkungan sekitar. Kurang lebih begitu ya Pak? Ya. Setuju Terima banget. kasih Bapak, nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Terima kasih banyak atas kesempatannya sudah mau berbincang di siaran langsung ini Bapak.